Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Erni Dwi Anggreni. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video ini, saya akan membahas mengenai materi pengauditan siklus pembelian dan pembayaran. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi ya teman-teman. Baik teman-teman, materi kali ini adalah pengauditan siklus pembelian dan pembayaran. Adapun topik-topik yang akan saya bahas di sini adalah akun-akun dan golongan transaksi dalam siklus pembelian dan pembayaran, fungsi-fungsi bisnis dan dokumen serta catatan dalam siklus pembelian dan pembayaran, metodologi untuk perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi, dan yang terakhir ada metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo untuk utang usaha. Yang pertama, akun-akun dan golongan transaksi dalam siklus pembelian dan pembayaran. Tujuan pengauditan atas siklus pembelian dan pembayaran adalah untuk menilai apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh pembelian barang dan jasa serta pengeluaran kas untuk pembelian tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Apa saja kelompok transaksi yang ada di siklus pembelian dan pembayaran? Yang pertama, pembelian barang dan jasa, yang kedua, pengeluaran kas, dan yang terakhir ada retur pembelian dan potongan pembelian. Fungsi-fungsi bisnis dan dokumen serta catatan dalam siklus pembelian dan pembayaran. Terdapat 4 fungsi bisnis yang terjadi pada setiap bisnis dalam pencatatan 3 kelompok transaksi dalam siklus pembelian dan pembayaran. 3 fungsi pertama adalah untuk pencatatan pembelian barang dan jasa secara kredit, dan fungsi keempat adalah untuk pencatatan pengeluaran kas untuk pembayaran ke pemasok. Golongan transaksi, akun-akun, fungsi bisnis dan dokumen serta catatan untuk siklus pembelian dan pembayaran. Yang pertama ada pembuatan order pembelian. Kegiatan awal siklus ini adalah pengajuan permintaan untuk membeli barang atau jasa oleh perusahaan klien. Dokumen-dokumen yang lazim digunakan pada pembuatan order pembelian adalah formulir permintaan pembelian dan order pembelian. Yang kedua ada penerimaan barang dan jasa. Kalian tahu nggak mengapa penerimaan barang dan jasa oleh perusahaan dari pemasok saat yang paling kritis dalam siklus pembelian dan pembayaran? Karena pada saat ini oleh kebanyakan perusahaan dipakai pertama kali untuk mengakui pembelian dan utang yang bersangkutan. Pada saat penerimaan barang dan jasa, dia buatlah laporan penerimaan, yaitu dokumen berupa kertas atau elektronik yang dibuat pada saat barang diterima. Yang ketiga, pengakuan kewajiban atau utang. Teman-teman harus tahu ya, pencatatan pertama kali mempengaruhi laporan keuangan dan pengeluaran kas yang sesungguhnya. Oleh karena itu, perusahaan harus seksama dalam memasukkan semua transaksi pembelian, yaitu pembelian yang sungguh-sungguh terjadi dengan jumlah yang benar. Dokumen dan catatan yang lazim digunakan pada saat pengakuan kewajiban adalah faktur dari pemasok, memo debit, voucher, file transaksi pembelian, jurnal pembelian, master file utang usaha, daftar utang usaha, dan laporan dari pemasok. Yang terakhir ada pengolahan dan pencatatan pengeluaran kas. Pembayaran untuk pembelian barang dan jasa merupakan aktivitas yang signifikan. Oleh karena itu, aktivitas ini secara langsung akan mengurangi saldo akun kewajiban, biasanya akun utang usaha. Dokumen yang berkaitan dengan proses pembayaran yang akan diperiksa auditor meliputi cek, file, transaksi pengeluaran, dan pencatatan pengeluaran kas. Materi yang selanjutnya, metodologi untuk perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Apabila auditor dapat mengurangi pengujian rinci saldo dengan menggunakan penguji pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk memeriksa efektivitas pengendalian internal atas pembelian dan pengeluaran kas, maka auditor dapat menghemat waktu secara signifikan. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk siklus pembelian dan pembayaran terbagi dalam 2 bagian besar. Seperti berikut ya teman-teman. Yang pertama, pengujian pembelian yang berkaitan dengan 3 dari 4 fungsi bisnis yang telah dibahas tadi ya teman-teman, yaitu order pembelian, penerimaan barang dan jasa, dan pengakuan utang. Yang kedua, pengujian pengeluaran kas.
yang berkaitan dengan fungsi keempat yaitu pengolahan dan pencatatan pengeluaran kas. Pengertian metodologi. Apa itu metodologi? Metodologi dalam pemeriksaan akuntansi merujuk pada serangkaian langkah yang digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi keakuratan dan kelayakan perencanaan, pengendalian, dan pengajuan keuangan suatu entitas. Adapun gambar 15.2, metodologi untuk perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk siklus pembelian dan pembayaran. Bagian-bagian dari metodologi. Yang pertama, pemahaman pengendalian internal. Pemahaman tentang pengendalian internal untuk siklus pembelian dan pembayaran sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko dapat diperoleh auditor dengan mempelajari bagan alir yang berlaku pada perusahaan klien, mereview daftar pertanyaan pengendalian internal, dan melaksanakan pengujian mengikuti jejak transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Yang kedua, menilai risiko pengendalian direncanakan. Setelah pemahaman pengendalian internal, selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas pengendalian internal kunci untuk setiap fungsi bisnis yaitu otorisasi pembelian, pemisahan antara penyimpanan barang yang diterima dari fungsi-fungsi lainnya, ketepatan waktu, pencatatan dan review independen atas transaksi serta otorisasi pembayaran kepada pemasok. Yang ketiga, menentukan luasnya pengujian pengendalian. Setelah auditor mengidentifikasi pengendalian internal dan defisiensinya, auditor bisa menilai risiko pengendalian. Yang keempat, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk pembelian. Bukti audit untuk suatu perikatan audit akan bervariasi tergantung pada pengendalian internal serta keadaan lainnya. Efisiensi audit yang signifikan akan tercapai dalam audit apabila pengendalian beroperasi secara efektif. Yang kelima, perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk pengeluaran kas. Auditor biasanya melaksanakan pengujian pembelian dan pengeluaran kas pada saat yang sama. Untuk transaksi-transaksi tertentu yang dipilih dari jurnal pembelian untuk diperiksa, faktor penjualan, laporan penerimaan barang, dan dokumen pendukung lainnya diperiksa pada saat yang sama. Dengan demikian, verifikasi dilakukan secara efisien tanpa mengurangi aktivitas pengujian. Yang terakhir, sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Mengingat betapa pentingnya pengujian pengendalian dan pengujian golongan transaksi untuk pembelian dan pembayaran, maka penggunaan sampling atribut menjadi sangat penting dan lazim digunakan. Pendekatannya serupa dengan yang digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk penjualan. Selanjutnya, metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo untuk utang usaha. Utang usaha adalah kewajiban yang belum dibayar yang timbul dari pembelian barang dan jasa yang telah diterima dalam kegiatan normal perusahaan. Utang usaha harus dibedakan dari utang biaya dan kewajiban utang bunga. Kewajiban merupakan utang usaha hanya apabila total kewajiban diketahui dan terutang pada tanggal neraca. Apabila kewajiban menyangkut pembayaran bunga, maka harus dicatat sebagai utang wesel, utang kontrak, utang hipotek, atau utang obligasi. Adapun gambar 15.3, metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo untuk utang usaha. Ada tahap 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Adapun penjelasan dari tabel 15.3 tadi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang memengaruhi utang usaha. Auditor harus mengerti sifat perubahan sistem untuk mengidentifikasi apakah risiko bisnis klien dan pengendalian manajemen terkait mempengaruhi kemungkinan kesalahan penyajian material dalam utang usaha. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Biasanya, auditor mendapatkan materialitas kinerja untuk utang usaha relatif tinggi. Auditor sering menilai risiko inheren pada tingkat medium atau tinggi. Mereka biasanya menaruh perhatian pada tujuan kelengkapan dan tujuan saldo pisah batas karena potensi terjadinya kurang saji dalam saldo utang usaha. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi.
Pengujian substantif yang dilakukan oleh auditor pada akhirnya akan tergantung pada efektivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan piutang usaha. Oleh karena itu, auditor harus memiliki pemahaman yang dalam tentang bagaimana pengendalian yang berhubungan dengan utang usaha. Yang keempat, merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Auditor harus membandingkan total beban tahun ini dengan tahun sebelumnya untuk menemukan kesalahan penyajian dalam utang usaha maupun dalam akun beban. Karena penggunaan pembukuan berpasangan, suatu kesalahan penyajian dalam akun beban biasanya juga akan berakibat kesalahan penyajian yang sama pada akun utang usaha. Yang kelima, merancang dan melaksanakan pengujian rinci saldo akun utang usaha. Yang terakhir, keandalan bukti dan ukuran sampel. Auditor harus memahami keandalan relatif tiga tipe utama bukti yang biasanya digunakan untuk memeriksa utang usaha, yaitu faktor penjual, laporan dari penjual, atau pemasok dan konfirmasi. Ukuran sampel dalam pengujian utang usaha sangat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor. Seperti misalnya, materialitas utang usaha, jumlah akun yang ada, hasil penilaian risiko pengendalian, dan hasil audit tahun lalu. Adapun tabel 15.5 tujuan audit saldo dan pengujian rinci atas saldo utang usaha ya teman-teman. Pengujian liabilitas sesudah tanggal neraca. Metodologi dalam pemeriksaan akuntansi merujuk pada serangkaian langkah yang digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi keakuratan dan kelayakan perencanaan, pengendalian, dan pengajuan keuangan suatu entitas. Sedangkan pengujian pisah batas utang usaha dilakukan untuk menentukan apakah transaksi yang dibukukan beberapa hari sebelum dan beberapa hari sesudah tanggal neraca telah dibukukan pada periode yang tepat. 5. Pengujian audit liabilitas yang telah dikemukakan di atas semua merupakan pengujian pisah batas untuk pembelian, tetapi semuanya ditekankan untuk menemukan kurang saji. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.